KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi memiliki visi, yakni mewujudkan diri sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi dari KPU adalah membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk itu, KPU secara berkesinambungan terus berupaya meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Dalam upaya tersebut, KPU tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa proaktif dari berbagai pihak yang peduli terhadap kesuksesan pemilu 2014. Salah satu organisasi yang peduli dan ingin mewujudkan kesuksesan pemilu 2014 mendatang adalah Kamus Banten. Dalam sosialisasi bagi generasi muda, pemilih pemula, dan kalangan musisi Banten, selain menjelaskan berbagai hal seputar pemilu 2014 secara rinci, untuk lebih menanamkan pemahaman para peserta, anggota KPU Banten, Enda Nadia juga membuka sesi dialog interaktif dengan para peserta sosialisasi. Tadi kan udah dipaparin tuh bagaimana pemilihan baik dan juga bagaimana tahapannya dan juga sharing tadi tentang golput. Nah, bagaimana cara kita sebagai pemilih gitu ya mengetahui calon pemimpin kita yang akan kita pilih itu selain di websitenya KPU, sedangkan masyarakat itu sendiri kan belum tentu kebanyakan mereka tuh membuka website gitu, dan juga bagaimana sih cara meminimalisir adanya itu golput. Itu aja, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kriteria khusus gitu yang harus diketahui oleh masyarakat untuk memilih? Apakah itu dari sisi apa gitu? Jadi masyarakat itu harus tahu apa saja dari pemimpin-pemimpin yang akan mereka pilih nanti. Untuk mereka mensosialisasikan diri, diperkenankan mereka melakukan jalur informasi informal. Jadi ini memang dibutuhkan tenaga yang luar biasa. Kalau memang orang ini sudah dikenal dengan masyarakat itu akan mudah, tetapi kalau memang ini belum dikenal memang agak susah. Kenapa? Harus barangkali door to door ya, semua gitu, untuk memperkenalkan dirinya, untuk kedekatan. Silahkan mereka melakukan. Saat ini adalah kampanye tertutup. Jadi kampanye tertutup itu kapasitas untuk pertemuan hanya 250 orang, tertutup, tidak terbuka. Itu yang bisa dilakukan untuk mengaktualisasikan diri para caleg gitu ya, gitu. Selebihnya adalah upaya-upaya informal mereka, yaitu diperkenalkan saja. Misalkan mungkin ada SMS dan lain sebagainya, karena memang sekarang ini kan sudah bisa. Tetapi kita sampai saat ini berupaya untuk bisa menyebarkan informasi tentang calon. Satu lagi yang terpenting adalah khususnya, alhamdulillah kita semua di sini normal Ibu ya. Dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang penyandang disabilitas, kalau kertasnya seperti itu Ibu, mereka tidak tahu kan tentu saja. Apakah KPU sudah mempersiapkan kertas-kertas suaranya, surat suaranya yang khusus bagi penyandang disabilitas? Karena tentu saja berbeda bagi kita yang normal. Itu saja Ibu, terima kasih. Bagi disabilitas memang untuk yang tunanetra itu disediakan huruf braille, surat suara huruf braille. Tapi kita ketahui bahwa tidak semua yang buta itu ini membaca bisa membaca braille, tidak. Maka dari itu untuk mereka yang tunanetra ataupun yang dia misalkan kakinya buntung atau tangannya buntung dan lain sebagainya, nah itu pendamping, ada pendamping. Di sana ada form untuk mendampingi dari keluarga, maupun kalau tidak ada keluarga maka pendamping adalah KPPS. Salah satu pemilih pemula, Rizal, menilai bahwa acara sosialisasi pemilu 2014 yang diselenggarakan KPU Banten bekerja sama dengan Kamus Banten bermanfaat karena dapat memberikan informasi secara langsung dari KPU Banten mengenai pemilu 2014 secara keseluruhan. Manfaat lainnya adalah bisa membantu dirinya menjadi pemilih yang cerdas.
Ditegaskan Rijal, dirinya mengharapkan idealnya seorang pemimpin, yakni pemimpin yang melindungi atau mengayomi rakyatnya dan dapat turun langsung kepada masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat. Menurut saya acara ini memang bagus sekali supaya kita tuh mendapatkan namanya itu pelatihan ataupun namanya informasi dari pihak KPU sendiri bahwasannya nanti pada saat hari H acara pemilu itu kita tidak salah pilih ataupun memiliki apa saja nanti yang harus kita pilih dan juga bagaimana nanti teknis itunya pemilihannya. Sosok pemimpin yang baik itu menurut saya sih yang pertama dia tuh bisa menaungi rakyatnya, dan juga pemimpin yang baik itu dia yang bisa mengatur dan memanajemen rakyat-rakyatnya dan juga mau turun langsung ke ranah-ranah permasalahan yang ada di masyarakat, bukan hanya sekedar memerintah ajudannya, tapi dia turun langsung mengordinir dan juga melihat, memantau, turun langsung kepada masyarakat. Ketua Umum Kamus Banten Arif Zafrullah menilai bahwa acara sosialisasi pemilu 2014 kali ini sangat penting dilakukan sebagai edukasi politik kepada generasi muda Banten, khususnya para penggiat musik yang tergabung dalam Kamus Banten. Arif menjelaskan, sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian dan bagian dari program sosial Kamus Banten terhadap bangsa Indonesia. Dalam acara yang sama, Kamus Banten juga menunjukkan kepedulian kepada masyarakat korban banjir dengan menggalang dana. Ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh anggota komunitas musisi Banten, karena event ini adalah suatu edukasi atau pemahaman tentang pemilihan umum. Karena komunitas musisi Banten itu sendiri bukan hanya di satu sisi musisinya saja, dalam arti hanya melulu di musik saja, tapi kita juga bergerak di bidang sosial. Ini juga termasuk sosial kan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu dalam komunitas itu harus ada impact ke hal-hal lain, terutama dalam hal sosial. Ini kebetulan juga kita menggalang dana, ya bukan hanya sosialisasi KPU saja, tapi pemilihan umum saja, tapi kita juga menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah banjir, itu penggalangan dananya. Nah, ini salah satu perwujudan bahwa komunitas musisi itu peduli juga dengan sosial masyarakat luas gitu. Ditegaskan Arif, Kamus Banten tidak berpolitik. Sosialisasi pemilu 2014 bekerja sama dengan KPU Provinsi Banten merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat agar mampu menjadi pemilih yang cerdas yang bisa ikut menentukan nasib bangsa ke depan. Saya tidak berpolitik. Karena ini edukasi ya, pencerdasan pemilihan umum. Artinya bagaimana sih pemilihan umum itu, apa sih yang akan kita capai gitu. Karena ini menentukan nasib bangsa juga. Jadi kepedulian saya terhadap pemimpin-pemimpin kita ke depan itu adalah satu tanggung jawab kita juga. Kalau kita golput umpamanya, maaf nih, kalau kita golput atau kita tidak peduli dengan pemilihan umum, bagaimana nasib bangsa kita ke depan? Hal senada dipaparkan anggota KPU Provinsi Banten Ena Nadia. Menurutnya, sosialisasi pemilu 2014 yang terselenggara atas kerjasama KPU Banten dengan Kamus Banten merupakan bagian dari sosialisasi secara menyeluruh, baik untuk segmen perempuan, pemula, keagamaan, disabilitas, dan masyarakat marginal. Dalam sosialisasi ini, KPU Banten memberikan informasi secara utuh agar dapat mengetahui segala sesuatu tentang pemilu sekaligus mencegah masyarakat memilih golput. Ingin melaksanakan sosialisasi ini menyeluruh ke seluruh segmen. Di dalam sosialisasi ini ada 5 segmen yang kita ambil. Yang pertama adalah perempuan, kemudian pemula, kemudian segmen keagamaan, dan juga ada segmen disabilitas dan segmen terpinggirkan. Nah, di antaranya teman-teman musikus ataupun musikus jalanan seperti itu masuk dalam kategori segmen yang terpinggirkan kadang-kadang. Nah, kita ingin memberikan informasi yang langsung utuh kepada mereka tanpa media yang media yang membatasi gitu ya,
agar mereka tahu bagaimana sesungguhnya pemilu dilaksanakan, agar mereka tahu kapan pemilu dilaksanakan, dan mereka tahu bagaimana pemilu itu juga dilaksanakan untuk mencoblosnya, cara menggunakan hak. Jadi kita ingin langsung memberikan warna kepada mereka agar mereka tidak golput ya, terutama. Enan menambahkan bahwa KPU Provinsi Banten terus berjuang untuk melakukan sosialisasi dengan semaksimal mungkin agar dapat mencapai target pemilih lebih dari 75% di Banten pada pemilu 2014 mendatang. Terlalu optimistis tidak gitu, tapi ini harapan kita dan kita berjuang untuk melakukan sosialisasi ini semaksimal mungkin agar memang hasilnya adalah maksimal. Itu yang kita lakukan. Target kita adalah di pusat 75%, tapi mudah-mudahan di Provinsi Banten ini akan tercapai lebih dari itu. Karena harapan kita nanti orang-orang yang duduk itu adalah orang-orang yang patut memang duduk karena legitimasi dari masyarakat atau dari pemilih. Sisakan senyum, sisihkan tawa, ketika tangis terdengar, cakar telinga kita.